terus program siaran Podcast Ranca. Podcast Ranca, Ranca Bana. Selamat datang di Podcast Ranca, Pak Rajilu. Selamat datang, Pak Kanwil. Selamat datang di Ranah Minang. Podcast Ranca, produk inovasi baru dari Kanwil Sumbar dalam rangka menyiarkan, mempublikasikan seluruh aktivitas Kanwil Sumbar melaksanakan tugas dan fungsi. Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kami bisa bersiaran dengan tokoh pimpinan kita yang luar biasa. Pak Rajilu, setiap tahun kami mengetahui Direktur Jenderal KI mengambil tematik sebagai fokus kerja di tahun-tahun sebelum atau yang lalu. Kiranya berkenan Bapak, bagaimana ceritanya itu Pak? Di tahun demi tahun itu ada tema-tema yang berbeda. Iya betul Pak Kakanwil. Karena rejim kekayaan intelektual itu sangat banyak ragamnya, ya. Ada paten, ada hak cipta, ada desain industri, ada indikasi geografis, kemudian ada lagi ke intelektual komunal. Baik Pak. Ya, maka pada akhirnya kami kemudian mengambil satu kebijakan supaya fokus di setiap tahunnya memiliki program unggulan tematik. Begitu Pak. Ya, di 2021 kemarin itu tahun paten. Oh, tahun paten luar biasa. Ya, kemudian 2020 itu tahun kekayaan intelektual komunal. KIK Bapak. KIK 2019 itu tahun desain industri. Baik Bapak. Ya. Kalau 2022 ini Pak? Nah, 2022 ini kami mengangkat tema Tahun Hak Cipta Nasional. Oh, begitu. Dan itu sudah dicanangkan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM. Untuk Tahun Hak Cipta Nasional. Iya, Tahun Hak Cipta pada tanggal 6 Januari 2022 kemarin bersamaan dengan deklarasi janji kinerja dan pendatangan komitmen Kementerian Hukum dan HAM. Baik, Bapak. Jadi setiap tahun temanya berbeda itu untuk lebih memperjelas gitu, Pak? Iya, betul, untuk lebih memperjelas dan juga kami ingin memberikan perhatian khusus dari sisi anggaran. Oh, begitu. Ya, supaya anggaran fokus kepada tema-tema tertentu. Dan ketika kita negosiasi dengan Kementerian Keuangan pun juga mereka bilang, ya ini make sense lah kayak gitu. Baik. Sedangkan di tahun 2022 ini dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta Nasional, Pak. Ya, betul. Dan salah satu program unggulannya yaitu program persetujuan otomatis pencatatan hak cipta. POP Cipta, Pak ya. POP HC. Gimana ceritanya itu, Pak, tentang program tersebut? Nah, di tahun-tahun sebelumnya 2019, 2020, 2021 itu nggak punya tema, Pak. Ya, gitu. Ya, nggak memiliki tema. Ya. Mereka kemudian teman-teman di Direktur Jenderal Intelektual hanya menetapkan tahun tematik tapi nggak ada temanya. Baik. Nah, kemudian di tahun 2022 kami bersepakat bersama-sama harus memiliki tema, dan karena juga di tahun 2022 itu kami membuat satu terobosan revolusioner. Siap. Terkait dengan pencatatan hak cipta. Luar biasa, Pak. Maka akhirnya kami sepakat tahun 2022 itu mengambil tema persetujuan otomatis ya, pencatatan hak cipta untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan seni dan sastra. Baik, Bapak. Nah, POP HC itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh para penghasil karya di bidang hak cipta untuk mencatatkan hak cipta mereka. Sebelum tahun 2018, pencatatan hak cipta itu memakan waktu 9 bulan atau kurang dari 9 bulan sedikit atau lebih dari 9 bulan. Kemudian mulai tanggal 17 Januari 2018 kami moratorium permohonan manual dan langsung dengan pencatatan secara elektronik. Oh, begitu, Pak. One day service. Kami sebutnya adalah e-hak cipta, dan ini telah memenangkan kompetisi inovasi pelayanan publik di Menpan RB tahun itu. Wah, luar biasa. Ya, menjadi top 40
top 40 Tepuk tangan dong, Sobat Ranca. pelayanan inovasi terbaik. Luar biasa Bapak. Nah, kemudian setelah saya dipercaya Pak Menteri menjadi PLT Direktur Jenderal Intelektual, saya diskusi dengan teman-teman mesti ada terobosan baru. Dulu one day service, sekarang boleh nggak kita punya cita-cita yang tinggi menjadi hitungan menit. Siap. Ya, akhirnya kemudian kita sebutlah auto approval atau persetujuan otomatis. Jadi setelah dia bayar, maka dalam hitungan kurang dari 10 menit, pemohon sudah bisa mengunduh notifikasi pencatatan surat ciptaannya sendiri. Luar Jadi dicetak biasa. sendiri nih, kita Jadi nggak memang perlu kirim. Cepat kilat ya Pak ya. Secepat kilat dan rata-rata permohonannya mendekati 400 per hari. Saat ini Pak. Saat ini. Meningkat sangat signifikan Meningkat berarti, sangat Pak, ya? signifikan. Jadi Siap. permohonan dalam belum sampai 1 bulan. Oh luar biasa. Belum Bapak. sampai 1 bulan dari 20 Desember sampai dengan 18 Januari. 20 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022 itu permohonan telah mencapai 12.000 lebih. Nah, permohonan Luar 12.000 lebih ini di tahun sebelumnya dengan sistem manual itu harus dicapai 2 tahun. Selama 2 tahun. Ini Selama 2 tahun. Baru hitungan bulan Hitungan bulan. sudah Belum berlipat-lipat. hitungan bulan, belum sampai 1 Iya, bulan. 1 bulan nih Pak. Iya, Pak Kanwil ini Wah, coba dicek dari 18 sampai 20 itu bukan Luar hitungan biasa. bulan, belum sampai kita bulan harus tuh. kita harus beri apresiasi bentuk apa ini kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sobat Ranca. Jadi memang Apresiasinya nggak usah banyak-banyak, silakan Bapak Ibu mendaftarkan sebanyak-banyaknya karya ciptanya. Iya Bapak. Jadi harapan Bapak terhadap Sumbar, terhadap program POPHC ini tentunya sebanyak-banyak Sumbar mendaftar ya Pak. Iya, betul. Jadi para dosen khususnya mereka di Oke. bidang buku mereka, kemudian karya ilmiah mereka, Oke. kemudian di bidang seni lagu, di bidang-bidang Kesenian, lainnya, budaya, Siap. ilmu pengetahuan lainnya. Sumbar silakan. ini seni budayanya luar biasa Pak. Iya, silakan dicatatkan. Nanti Kanwil akan bergerak. Ya, terima kasih Pak Kanwil. Siap Bapak. Terakhir mungkin Pak, Sumbar ini kan provinsi yang potensi sangat besar sekali Ya. terhadap yang namanya potensi Kekayaan intelektual. kekayaan intelektual Pak. Jadi harapan umum terhadap program-program DJKI kepada masyarakat Sumbar seperti apa Pak sebagai Ya. penutup? Ya, baik, terima kasih Pak. Harapan kita di tahun 2020 karena kami juga memiliki sangat banyak program unggulan di tahun 2022. Siap. Nah, Kanwil Sumbar khususnya bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemda, Provinsi dan Kabupaten Kota. Kabupaten ataupun dengan perguruan tinggi, Siap. dengan penghasil-penghasil kekayaan intelektual lainnya, Termasuk UKM. UKM, Siap, ya, Pak. untuk sama-sama yang belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya supaya didaftarkan, Siap. yang sudah didaftarkan supaya mereka usahakan untuk dikomersialisasi, dan kami akan bantu untuk membuatkan IP marketplace. Bapak akan bantu sepenuhnya. Kita akan buatkan Siap. marketplace semacam tempat penjualan kekayaan intelektual. Luar biasa. Ya, kita sudah akan launching di bulan April 2020. Sehingga insya Allah bantuan itu kan menjadi spirit semangat Ya, betul. teman-teman untuk Dan itu segera gratis, mendaftar. mereka nggak perlu bayar. Oh, Kita promosikan. catatannya sobat, Ya, gratis. Iya, kita Ini nggak luar perlu biasa. bayar. Iya. Baik Pak PLT Dirjen KI, luar biasa. Apa yang Bapak sampaikan tadi pastilah menjadi pencerahan Iya. bagi kami masyarakat Sumbar dan menjadi energi bagi kami jajaran Kanwil Sumbar untuk maju terus menjalankan program-program tusi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Satu lagi Pak Kanwil, Apa itu, lupa. Pak? Ya kan tadi baru kita selesai promosi dan diseminasi kekayaan intelektual. Tadi kita menyerahkan sejumlah sertifikat juga tadi itu. Oh, siapa Pak? Ya, Siap. kepada kepada pemilik merek, Pemilik merek. kemudian kabupaten kota terkait dengan KIK, dan Siap. juga ada hak cipta tadi. Semoga nanti di masa mendatang di tahun 2020 nanti coba Pak Kanwil bisa mengatur jadwal untuk kita serahkan sertifikat intelektual dalam jumlah yang lebih besar lagi besar, Pak. oleh Menteri Hukum dan HAM kepada Gubernur Sumatera Barat. Insya Allah Pak. Tahun 2021 kami sudah seluruh rejim KI itu 3.000 lebih Pak. Oke, terima kasih. Tahun ini kami akan pacu kawan-kawan di divisi Yankum untuk minimal 10.000 Pak.
Luar biasa. Minimal 10.000. Kalau Pak Kakanwil punya mimpi, maka akan menuai hasil. Amin. Tapi kalau nggak punya mimpi, tidak mungkin bisa menuai Siap, hasil. Bapak. Insya Maka Allah, mimpi besar-besar saja. Insya Allah jajaran Divisi Ankum Sumatera Barat akan memiliki mimpi yang sangat tinggi sekali dalam rangka mensejahterakan rakyat Indonesia khususnya Sumatera Barat. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih, Pak Kakanwil. sahabat Ranca. Ikuti terus program siaran Podcast Ranca. Podcast Ranca, Ranca Bana. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Kakanwil.